Apa itu strategi pemasaran digital? Strategi pemasaran digital merupakan kemampuan dan inisiatif strategis untuk mendukung tujuan pemasaran dan bisnis yang harus diterapkan organisasi pada media digital, data, dan teknologi pemasaran untuk meningkatkan keterlibatan omnichannel dengan audiens mereka menggunakan perangkat digital dan platform. Cakupannya harus mencakup peluang dari model bisnis dan pendapatan baru, serta komunikasi kampanye dan selalu aktif. Tujuan pemasaran digital. Pemasaran digital bertujuan untuk menyelaraskan dengan strategi pemasaran untuk mengembangkan bisnis melalui akuisisi dan retensi pelanggan atau untuk mencapai tujuan komunikasi dalam organisasi nirlaba. Hal ini juga dapat bertujuan untuk mempengaruhi strategi bisnis dan pemasaran dengan mengidentifikasi peluang untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan organisasi dengan melibatkan model bisnis atau pendapatan baru seperti perdagangan berlangganan. Strategi pemasaran digital sebagai saluran pemasaran. Strategi pemasaran saluran yang menentukan bagaimana perusahaan harus menetapkan tujuan saluran tertentu dan mengembangkan keunggulan diferensial. Mengapa strategi pemasaran digital dan transformasi digital diperlukan? Pertama, karena perubahan perilaku konsumen. Yang kedua, meningkatkan visibilitas dan jangkauan. Ketiga, efisiensinya biaya. Keempat, analisis dan pengukuran yang lebih baik. Kelima, adaptasi terhadap perubahan inovasi produk dan layanan digitalisasi. Aktivitas yang diperlukan untuk menginformasikan strategi pemasaran digital. Yang pertama, ada analisis situasi. Analisis situasi dalam perencanaan pemasaran klasik adalah audit atas efektivitas aktivitas perusahaan saat ini. Analisis situasi meliputi audit internal, pemasaran digital, riset pelanggan, dan analisis sumber daya. Audit internal melibatkan peninjauan kontribusi aktivitas pemasaran digital saat ini di dalam suatu organisasi. Ada beberapa tingkatan berbeda yang perlu dipertimbangkan, yang terdiri dari efektivitas bisnis, yaitu kontribusi finansial atau komersial dari saluran digital, termasuk prospek online, penjualan, dan laba, serta prospek penjualan offline yang mempengaruhi prospek penjualan baik saluran tersebut untuk mendukung bisnisnya. Yang kedua, ada efektivitas pemasaran yang ditinjau dari prospek penjualan, retensi pelanggan, kepuasan, dan loyalitas. Yang ketiga, ada efektivitas pemasaran digital. Hal ini mencakup dan meninjau kemampuan serta evaluasi kontribusi dari media digital untuk media digital khususnya itu adalah kualitas dan platform saluran dan sosial. Yang kedua, ada analisis pesaing yang terdiri dari satu, analisis perantara. Analisis situasi juga akan melibatkan identifikasi perantara yang relevan untuk melihat bagaimana organisasi dan pesaing menggunakan perantara tersebut untuk membangun lalu lintas dan menyediakan layanan. Yang kedua, menilai peluang dan ancaman hasil dari analisis SWOT atau kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman yang eksternal. Harus dengan jelas meneliti tindakan apa yang harus diambil baik jangka panjang maupun jangka pendek. Menetapkan tujuan dan sasaran untuk pemasaran digital. Yang pertama, vision, pernyataan tingkat tinggi tentang bagaimana pemasaran digital akan berkontribusi pada organisasi. Kedua, sasaran. Hal ini merupakan tujuan umum untuk menunjukkan bagaimana bisnis dapat memperoleh manfaat dari saluran digital. Ketiga, tujuan. Tujuan SMART yang spesifik untuk memberikan arah dan target komersial yang jelas. Yang nomor 4, CSF dan KPIs, yaitu indikator kinerja utama,
yang digunakan untuk memeriksa apakah Anda berada pada jalur yang benar. Dan yang kelima, metrik dan ukuran-pengukuran lain yang mungkin diferensikan namun biasanya tidak digunakan dalam pelaporan atau dashboard tingkat tinggi. Perumusan strategi untuk pemasaran digital melibatkan identifikasi strategi alternatif, tinjauan terhadap manfaat dari masing-masing opsi, dan kemudian memilih strategi yang saling sesuai dengan lingkungan perdagangan perusahaan, sumber daya internal, dan kemampuannya. Selanjutnya, strategi pemasaran digital saluran meliputi 1. Dasarkan pada tujuan untuk kontribusi, prospek, dan penjualan online untuk saluran ini. 2. Mendukung perjalanan pelanggan saat mereka memilih dan membeli produk menggunakan saluran ini dalam menentukan proporsi yang unik dan berbeda untuk saluran tersebut berdasarkan kualitas konten. Selanjutnya, menentukan bagaimana proporsi ini dikomunikasikan untuk membujuk pelanggan agar menggunakan layanan online. Kemudian mengelola siklus hidup pelanggan online melalui tahapan menarik pengunjung ke situs web, mengubah mereka menjadi pelanggan, retensi, dan pertumbuhan. Dan yang terakhir, konsisten dengan jenis pelanggan yang menggunakan dan dapat dijangkau secara efektif melalui saluran komunikasi digital dan ditargetkan menggunakan pemasaran taktis online segmentasi. Keputusan-keputusan dalam perumusan strategi untuk pemasaran digital. Yang pertama, strategi pengembangan pasar, produk internet, dan saluran digital berpotensi digunakan untuk mencapai 4 arah strategis. Di antaranya ada penetrasi pasar internet yang dapat digunakan untuk menjual lebih banyak produk yang sudah ada ke dalam pasar yang sudah ada. Kemudian ada pengembangan pasar. Pada pengembangan pasar, internet digunakan untuk menjual ke pasar geografis yang baru, mengambil keuntungan dari biaya iklan yang rendah secara internasional tanpa perlu infrastruktur penjualan yang mendukung di negara pelanggan. Kemudian ada pengembangan produk. Produk atau layanan baru dikembangkan yang dapat disampaikan melalui internet. Yang terakhir ada diversifikasi. Di sektor ini, internet mendukung penjualan produk baru yang dikembangkan dan dijual ke pasar baru. Keputusan kedua, strategi model bisnis dan pendapatan. Perumusan strategi seringkali mengharuskan perusahaan untuk mengevaluasi model-model baru, karena untuk bertahan di era digital berarti perusahaan seperti Google dan Facebook harus terus berinovasi untuk mempertahankan persaingan pasar, seperti contohnya situs e-commerce transaksional. Keputusan ketiga, menetapkan target strategi pemasaran. Memutuskan pasar mana yang akan ditargetkan adalah pertimbangan strategis utama ketika merencanakan strategi pemasaran digital. Keputusan yang keempat, strategi pemosisian dan diferensiasi. Penentuan posisi mendefinisikan bagaimana perusahaan ingin bersaing, dan ini ditentukan oleh segmentasi yang dipilih, target pasar sasaran, dan keunggulan diferensial yang ditawarkan oleh produk atau jasa. Keputusan kelima, keterlibatan pelanggan dan strategi media sosial. Strategi keterlibatan pelanggan ini mengulas pendekatan untuk menarik dan pengalaman yang membentuk proporsi nilai online. Dan yang terakhir, ada strategi penjualan multi saluran. Inti dari setiap saluran distribusi adalah pergerakan barang dan arus informasi antara berbagai organisasi yang terlibat dalam pergerakan barang dari titik produksi dan konsumsi.